Jadi yang ada di depan kita ini adalah kebangkitan Islam. Betul ya? Khilafah alamin haji nubuwah, bukan kiamat. Bahwa kiamat dekat jelas itu kalimat Quran. Ya, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, itu jelas. Tapi ini adalah kalimat wahyu yang memang dunia dia semua sebentar. Kalau kita nih ukuran kita hari ini teman-teman, entah berapa usia kita, tetapi di depan kita ini adalah kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam, bukan kiamat. Sekarang ketika membahas tentang akhir zaman, ya kan? Akhir zaman Pak, tanda-tandanya udah jelas semuanya, ya kan? Udah jelas semua, berbagai macam, ya kan? Danau Tobaria mulai kering, wah, ya kan? Dikasih foto-fotonya di internet. Wah, ini pergolakan negeri Syam. Kita semua tahu. Oh, ini apalah peristiwa apalagi yang lainnya, ini jelas tanda kiamat sudah dekat, Pak. Sebentar lagi Dajjal keluar. Oh, sampean nggak baca hadis dengan sempurna masalahnya. Mari baca dengan utuh, Pak. Saya sekarang uraikan sedikit kilas supaya kita tahu. Dan ini telah dirangkai sampai saya download ceramahnya Dr. Ait Al-Qarni. Diwawancarai di televisi beliau. Sampai saya download dari YouTube itu bahwa, dan perlu diketahui bahwa Dr. Ait Al-Qarni itu S1, S2, S3-nya hadis. Jadi beliau kuasai betul periwayatan hadis. Waktu ditanya oleh pembawa acara TV itu, wahai Syekh, ini hari ini sudah banyak yang mengaku Imam Mahdi. Ya, disebutkan beberapa kasusnya oleh pembawa acaranya ini, termasuk yang ngerebut mikrofon di Masjidil Haram. Terus teriak-teriak bahwa saya Mahdi. Ya, pernah kejadian. Belum terlalu lama. Kemudian bahasa beliau simpel aja, orang berilmu. Beliau mengatakan, hadza laisa zamanuh. Ini bukan zamannya Mahdi datang. Lu kok sok tahu? Bukan sok tahu, ini ilmu ada ilmunya. Ini bukan zaman Mahdi datang. Saya nggak bawa laptop. Kalau saya bawa laptop, saya tunjukkan bagaimana beliau sampaikan. Ini hadis tuh. Dan tahu riwayat, ini bukan zamannya. Tahu, Pak. Kenapa? Di depan kita ini zaman kebangkitan hadir. Khilafah alamin haji nubuwah. Kapan Mahdi datang? Nah, ini supaya kita tahu baca zaman dan di mana sekarang kita berada, apa yang harus kita lakukan. Al-Mahdi, dari sekian banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Mahdi, kehadiran Al-Mahdi, dan itu pasti. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis ini menyampaikan dengan sangat jelas bahwa kehadiran Al-Mahdi itu salah satu cirinya, dari sekian banyak cirinya. Karena salah satu cirinya adalah keadilan sedang ternodai, kezaliman di mana-mana. Kemudian kita bilang, wah ini zaman zalim banget nih Pak, pas berarti Mahdi mau datang. Jadi kita ini suka menyimpulkan sesuatu dari satu hadis. Mohon tidak diulangi kesalahan itu. Karena tidak pernah ada dalam kaidah yang diajarkan para ulama, satu ayat, satu hadis terus disimpulkan. Itu nggak benar, Pak. Tidak benar. Para ulama selalu akan meramu seluruh dalil. Kalau dalam bahasa orang-orang hadis adalah mengumpulkan seluruh riwayat dalam satu bab yang sama, dikumpulkan dalam satu bab. Kemudian akan dianalisa oleh berbagai ilmu, baru outputnya keluar. Apa hukum berikutnya? Ini satu hadis disimpulkan, satu hadis disimpulkan, satu hadis disimpulkan, satu ayat disimpulkan, satu ayat disimpulkan. Akhirnya kemudian kita bingung masing-masing. Dirangkai, Pak. Dirangkai kalimat itu. Jam'ul adillah kalau kata orang fikih. Kumpulkan seluruh dalil. Al-Mahdi salah satu cirinya datang kan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa kemunculan Mahdi dimulai dari pertikaian 3 anak khalifah. Lihat kalimatnya jelas. 3 anak khalifah. Khalifah sekarang Saddam Hussein apa Raja Abdullah? Lu kok ketawa antum? Berarti tidak ada kan? Itu anehnya. Nabi jelas bahasanya. Lihat, Nabi detail dalam membedakan antara kata khilafah dengan kata mulk. Betul ya? Kekhilafahan dan kerajaan. Sejarah Islam malah tidak membedakan. Para ulama membicarakan sejarah Islam malah sering tidak membedakan. Bahkan sering menyebut khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah. Padahal itu sudah bukan khalifah aslinya sebenarnya. Walaupun sah-sah saja, tajawuzan.
Tetapi maksudnya adalah Nabi lebih detail kalimatnya. Di hadis itu Nabi jelas mengatakan bahwa akan berbeda pendapat, berpecah belah, bertikai antara 3 anak khalifah. Sekarang mana khalifahnya? Nah iya. Loh, makanya kenapa orang seperti Dr. Aisyah, Dr. Aid Al-Qarni mengatakan ini bukan zamannya. Bukan zamannya. Oh, khalifahnya belum ada, Pak. Kecuali di sini sudah ada yang ngaku khalifah loh. Nah, iya kan? Maka dari itu masing-masing berebut pundi-pundi muslimin. Itu anak khalifah itu rebutan hartanya muslimin. Bapaknya meninggal, ya kan? Itu perebutan harta muslimin. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan harta muslimin di dalam hadis ini. Kemudian setelah itulah nanti baru ini salah satu yang menandai kehadiran Al-Mahdi yang akan kembali mengangkat muslimin menuju kesejahteraan dan keadilan. Nah gitu. Bahkan fasenya pun disebutkan. Berarti begini, khilafah ala minhaji nubuwah itu puncak kebesaran muslimin. Yang di fase kelima, kan dari sekarang zaman kita ini jauh dari Islam, kemudian dia akan naik, kan perlu proses naik Pak ya, kan gak langsung tak gitu, gak bisa langsung naik proses naik, sampailah kita khilafah ala minhaji nubuwah, terus begitu, oke, turun. Begitu turun, salah satu penurunan itu diantaranya adalah anak-anak khalifah rebutan harta, kan berarti penurunan. Nah, berarti turun. Barulah hadir Al-Mahdi. Naikkan lagi. Hah? Begitu. Maka dari itu ini bedanya, Pak. Ini bedanya nih. Yang berilmu dengan yang tidak berilmu.